Mengetahui proses persalinan normal bisa membantu moms mempersiapkan diri jelang melahirkan. Walau tidak melibatkan operasi besar seperti melahirkan sesar, moms juga harus memahami fase-fase persalinan normal dan pemulihannya. Yuk saksikan wawancara eksklusif Nakita.id bersama dokter spesialis kandungan, membahas seputar persalinan normal. Tonton videonya sampai habis ya moms. Untuk persalinan normal, biasanya kita akan persiapkan seorang ibu tersebut akan tanda-tandanya. Tanda-tanda untuk persalinan normal itu seperti apa? Contoh, di mana apakah kapan terjadi mulas? Nah, mulas yang mana yang merupakan tanda-tanda persalinan? Yaitu kalau dia udah mulai merasa mulas saat periodenya 10 menit sampai 5 menit sekali, dan itu makin nyeri dan tidak hilang saat dipakai berjalan. Jadi makin di ibu itu berjalan saat mules, jadi makin lama makin mules gitu. Nah, satu itu. Kedua, ada keluar lendir darah. Jadi lendir yang disertai darah dari jalan lahir. Ketiga, bisa juga ada keluar air ketuban. Nah, apa bedanya nih air ketuban dengan air BAK misalnya? Kalau air ketuban itu kita bisa pastikan bahwa satu, tidak ada rasa ingin buang air kecil. Kedua, keluar cairannya banyak dan tidak bisa ditahan. Kalau air kecil kan air seni itu bisa ditahan ya. Nah, kalau misalnya ketuban itu biur keluar aja. Tapi kalau misalnya dia dari ketuban, dia biasanya ada bau. Kalau bau urin biasanya tahu ya. Nah, kalau bau ketuban ini baunya anyir, jadi agak sedikit fishy begitu. Kemudian kalau bau ketuban, kalau ketubannya sudah keluar, kita juga harus pastikan warnanya apa. Nah, itu nanti harus diinformasikan saat ke rumah sakit. Nah, tentunya gejala-gejala ini kita pastikan dulu sama ke pasien sebelum pasien ini mengalaminya. Jadi dari sebelum persalinan kita udah jelaskan, dan pasien juga harus sudah tahu bahwa rencana persalinannya apa. Jadi nanti kalau memang udah di ACC untuk persalinan normal, kita jelaskan tanda-tanda persalinan seperti ini. Nah, saat terjadi tanda-tanda tersebut, pasien segera datang ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit kami akan melakukan pemeriksaan. Biasanya selain tanda vital dari ibunya, kita tanyakan sejak kapan ibu merasa mulas, apakah gerak janinnya masih baik, sudah keluar lendir darah atau belum, sudah keluar air atau belum, dan seterusnya. Nah, kita pastikan tekanan darahnya baik. Kemudian yang kita pastikan yang lain-lain adalah kita lihat apakah berapa kali mulasnya, kemudian denyut jantungnya baik atau tidak. Nah, kemudian kita ukur apakah bayinya ini taksiran persalinannya sesuai berat janinnya, gitu, sesuai dengan USG terakhir misalnya. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan dalam. Nah, dari situ kita akan lihat pasien ini sudah ada pembukaan berapa. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan penunjang yang lain. Misalnya, contoh jika diperlukan, kita bisa pemeriksaan penunjang laboratorium atau pemeriksaan CTG. CTG itu kardiotokografi, untuk melihat apakah bayi ini sejahtera di dalam rahim. Kita lihat denyut jantungnya baik atau tidak selama ibu ini mengalami kontraksi. Nah, setelah dari informasi itu semua ada, kita akan merencanakan untuk observasi selanjutnya. Berapa lama kita akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin? Biasanya kalau dalam keadaan normal ya kita akan evaluasi setengah jam sampai 1 jam sekali denyut jantungnya akan dilihat. Kemudian frekuensi mulasnya seperti apa, apakah baik ataukah perlu ada intervensi. Kemudian pembukaan persalinannya, kemajuan persalinannya kita akan lihat dan kita akan tulis, namanya di partograf. Jadi partograf itu untuk melihat kemajuan persalinan ini baik atau tidak. Nah, setelah semua persalinannya majunya dengan baik dan sampai akhirnya di titik persalinan pervaginam itu terjadi, ya proses dari awal sampai persalinan ini tentunya
yang paling berperan banyak adalah dari ibunya sendiri. Kenapa? Karena kalau memang seorang ibu ini sudah sangat benar-benar paham gitu tentang persalinan normal, pastinya akan bisa menghadapi ini bahwa nanti setelah pembukaan sekian senti nyerinya bakal lebih heboh dan segala macam ya. Nah, kalau setelah persalinan, setelah bayinya lahir, tentunya kita akan lahirin ari-arinya. Sama seperti persalinan yang lain, setelah dilahirin ari-arinya, kita akan lihat apakah ada robekan dari jalan lahirnya. Kalau sudah ada robekan dari jalan lahirnya, pasti kita akan lakukan penjahitan. Nah, setelah dilakukan penjahitan, kita akan observasi, sama seperti operasi sesar, kita akan observasi selama 2 jam setelah persalinan. Dari situ dilihat tensi, nadi, dan kemudian jumlah perdarahan dari pasien tersebut. Sebenarnya basicnya sama, infeksi pasca persalinan normal itu bisa disebabkan karena infeksi tadi, misalnya karena darah nifasnya tidak keluar dengan baik sehingga dia ada darah yang terkumpul di dalam rahim yang mengundang kuman-kuman yang lain yang masuk ke dalam rahim menjadi infeksi, bisa. Kemudian infeksi yang lain bisa infeksi dari luka jahitannya, seperti itu. Itu 2 infeksi yang paling sering yang terjadi setelah persalinan normal. Nah, untuk mencegahnya terutama ya tadi kita harus mobilisasi dengan aktif supaya darah nifasnya keluar. Kemudian menyusui itu salah satu untuk mencegah infeksi. Kenapa? Saat menyusui itu kontraksi rahimnya akan mendorong darah-darah yang berkumpul itu bisa keluar. Jadi kontraksi rahim itu akan mengeluarkan darah-darah kotor tersebut, dan kontraksi itu terjadi saat seorang ibu itu menyusui. Nah, berikutnya untuk luka jahitan, kalau infeksi otomatis kita akan berikan antibiotik, dan pada kasus-kasus yang berat mungkin kita perlukan untuk pembersihan lanjutan, dan mungkin bisa dilakukan penjahitan ulang beberapa saat kemudian setelah lukanya lebih baik atau tidak ada infeksi lagi. Gitu kira-kira Mbak. Dan antibiotik juga tetap diberikan kalau memang sudah terbukti memang itu infeksi. Jadi untuk persalinan normal, biasanya pasien itu jauh lebih cepat kelihatan segar atau pulih gitu ya. Karena dalam 1 hari biasanya pasien udah dengan lancar bergerak begitu. Jadi nomor 1 untuk mempercepat, biasanya pemulihan pasca persalinan normal itu kira-kira 1 minggu juga, tapi biasanya lebih cepat, bisa 3 hari atau 2 hari pasien sudah merasa sangat nyaman. Kemudian nifas itu sendiri selesai di 40 hari, sama seperti operasi sesar. Nah, untuk mempercepat penyembuhan luka atau mempercepat pemulihannya pasti sama dengan operasi sesar, yaitu adalah paling gampang intake makanan yang bergizi seimbang itu harus dan wajib. Dan balik lagi, kalau misalnya tidak ada alergi sebelumnya, silahkan mau makan ikan, ayam, daging dan segala macam, itu adalah zat-zat yang penting sekali untuk penyembuhan luka karena proteinnya tinggi. Gitu sih saya rasa. Kalau menggunakan sabun, kita harus hati-hati, kita harus pastikan sabun ini adalah sabun yang pH-nya 3,5 sampai 5,5. Dan itu hanya digunakan hanya saat sampai kira-kira 1 minggu setelah persalinan. Setelah itu bersihkan seperti biasa, tidak perlu menggunakan sabun. Karena saat lukanya sudah sembuh, sudah baik ya, kita akan rawat seperti biasa. Itu dia penjelasan tentang proses persalinan normal yang penting untuk moms ketahui. Simak wawancara bersama pakar lainnya hanya di Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.